Halo Sobat Ruang Lampau. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana nih kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Bayangkan Samudra Hindia di abad ke-9, lautan luas tempat kapal-kapal dagang Arab, Persia, dan India berlayar menembus kabut tropis menuju sebuah negeri yang mereka sebut Zabaj. Nama itu muncul berulang kali dalam catatan para pelaut dan saudagar Arab kuno, terdengar seperti mantra yang menggema di antara ombak dan tiupan angin musim barat, Zabaj, negeri kaya dan sakti di timur jauh. Para penulis seperti Sulaiman Al-Tajir dan Abu Zaid Al-Sirafi menulis kisah menakjubkan tentang negeri ini, sebuah kerajaan kepulauan dengan raja yang disebut memiliki kekuatan spiritual dan pengetahuan yang membuat dunia segan. Negeri itu memiliki pelabuhan megah, hutan beraroma cendana, dan kapal-kapal raksasa yang bisa memuat ratusan penumpang serta muatan rempah, logam, dan batu berharga. Bagi para pelaut Arab, Zabaj bukan sekadar tempat dagang. Ia adalah legenda hidup, negeri yang dianggap sebagai pusat peradaban timur. Beberapa catatan bahkan menyebut Zabaj sebagai negeri yang dipimpin oleh raja yang bila marah, lautan bergejolak, sebuah ungkapan yang mungkin menggambarkan kekuatan politik dan spiritual luar biasa dari penguasanya. Namun di balik semua kisah itu, muncul satu pertanyaan besar yang menggoda para sejarawan. Apakah Zabaj itu sebenarnya Jawa? Ataukah Sriwijaya, kerajaan maritim besar yang namanya menggema dari Sumatera hingga Cina Selatan? Dalam bahasa Arab klasik, bunyi Zabaj seringkali digunakan untuk menyebut wilayah Jawa Dwipa, pulau besar di timur yang kaya hasil bumi dan dihuni bangsa pelaut tangguh. Beberapa manuskrip bahkan menulis bahwa Zabaj memiliki banyak pulau di bawah kekuasaannya, sebuah deskripsi yang sangat mirip dengan rupa Nusantara hari ini. Jauh sebelum nama Indonesia dikenal, dan bahkan sebelum Sriwijaya mencapai puncaknya, dunia luar sudah menulis tentang negeri yang berperadaban tinggi, tempat manusia hidup dengan keseimbangan antara dagang dan kebijaksanaan, antara kekayaan dan keilmuan. Mungkin tanpa disadari, Zabaj adalah nama lama kita, nama yang disematkan dunia saat mereka menyaksikan kebesaran nenek moyang Nusantara. Sebuah panggilan dari masa lalu yang mengingatkan, bahwa jauh di balik kabut sejarah, dunia pernah mengenal kita bukan sebagai bangsa kecil, tapi bangsa sakti yang dihormati. Dalam gelap malam di lautan Hindia, di antara nyala lentera dan suara layar yang menampar angin, para pelaut Arab menulis kisah mereka di atas kulit perkamen. Salah satu nama yang berulang mereka tulis dengan huruf Arab tua adalah Zabaj, sebuah negeri di timur yang memancarkan cahaya kekayaan dan pengetahuan. Salah satu catatan tertua berasal dari Sulaiman Al-Tajir, seorang saudagar dari Basra yang berlayar pada abad ke-9. Dalam catatannya, ia menyebut bahwa Zabaj adalah negeri kepulauan yang luas, diperintah oleh seorang raja besar yang tidak tertandingi di antara para penguasa timur. Ia menulis bahwa kekuasaan Zabaj terbentang sejauh mata angin, hingga kapalnya berlabuh di pelabuhan-pelabuhan negeri asing, dan setiap raja timur tunduk pada kehendaknya. Keterangan ini kemudian diperkuat oleh Abu Zaid Al-Sirafi, pelaut dan penulis yang dikenal gemar mendokumentasikan perjalanan para pedagang laut. Dalam naskahnya yang berjudul Akhbar Asin wa Al-Hind, Berita dari Cina dan India, Abu Zaid menulis bahwa kapal-kapal Zabaj terbuat dari kayu yang sangat kuat, dihiasi ukiran indah, dan mampu berlayar lebih jauh dari kapal bangsa manapun. Ia juga menambahkan bahwa orang Zabaj adalah pelaut yang cerdas, mampu membaca arah angin dan bintang, serta dikenal jujur dalam berdagang. Namun yang paling menarik, ia menulis sebuah kalimat yang membuat para sejarawan terdiam selama berabad-abad. Raja Zabaj memiliki kekuatan yang membuat laut tunduk padanya. Bila ia marah, gelombang meninggi, bila ia berdoa, badai berhenti. Apakah ini sekadar ungkapan puitis,
atau benar-benar cerminan keyakinan para pelaut Arab terhadap kekuatan spiritual Raja Nusantara kala itu? Dalam konteks budaya Jawa dan Sumatera kuno, Raja memang dianggap sebagai titisan ilahi, pemegang wahyu kebesaran atau wahyu keprabon, yang menghubungkan langit dan bumi. Maka bukan mustahil jika penguasa Zabaj dilihat sebagai sosok yang bukan hanya berkuasa secara politik, tapi juga spiritual. Selain kekuatan, para penulis Arab juga terpesona dengan kekayaan negeri ini. Abu Zaid menulis bahwa Zabaj memiliki emas yang melimpah, rempah yang harum, dan batu mulia yang tak ada tandingannya di dunia. Ia menggambarkan pelabuhan Zabaj sebagai tempat di mana seluruh dunia datang untuk berdagang. Kapal dari Arab membawa kain, logam, dan wewangian, sedangkan dari Zabaj dikirimkan kapur barus, pala, cengkeh, dan kayu gaharu, bahan yang di dunia Arab kala itu dianggap lebih berharga daripada emas. Namun di balik kemegahan perdagangan itu, para penulis Arab juga mencatat sesuatu yang berbeda. Masyarakat Zabaj hidup dalam harmoni dan tata laku yang halus. Tidak ada catatan tentang perbudakan besar-besaran atau kekacauan sosial. Sebaliknya, mereka menggambarkan Zabaj sebagai negeri yang tertib dan makmur, tempat rakyat menghormati rajanya dengan cinta, bukan ketakutan. Yang menambah keanehan adalah cara para penulis Arab menggambarkan sistem kepercayaannya. Mereka menyebut penduduk Zabaj menyembah Tuhan yang tak tampak melalui perantara api dan cahaya. Sebagian sejarawan menafsirkan ini sebagai bentuk spiritualitas Hindu-Buddha yang sedang berkembang di Nusantara kala itu, di mana pemujaan terhadap cahaya melambangkan Sang Hyang atau sumber kehidupan. Namun ada pula yang berpendapat, ini menunjukkan bahwa Zabaj sudah mengenal konsep monoteisme spiritual lebih awal, sebelum pengaruh luar datang secara kuat. Catatan lain bahkan menyebut bahwa Zabaj memiliki pusat pengetahuan dan kebijaksanaan. Sebuah kisah menceritakan pertemuan antara seorang ulama dari Oman dengan pendeta Zabaj. Dalam dialog itu, sang pendeta menjelaskan pandangan mereka tentang alam dan keseimbangan kosmos, yang begitu mendalam hingga sang ulama terdiam. Ia menulis, mereka tidak menolak kebenaran, tapi memandang segala sesuatu sebagai bagian dari satu kesadaran yang besar. Inilah bagian yang membuat Zabaj bukan sekadar kerajaan kaya, tapi negeri yang dianggap sakti, memiliki kebijaksanaan yang membuat bangsa-bangsa lain menaruh hormat. Bahkan, sebagian peneliti modern berpendapat bahwa istilah Zabaj adalah akar dari sebutan Jawa dan Sabaya, yang dalam bahasa kuno berarti negeri yang berlimpah dan diterangi pengetahuan. Jika benar demikian, maka kita tidak sedang membaca kisah tentang bangsa lain, melainkan tentang leluhur kita, para pelaut, pedagang, dan pemikir yang sudah dikenal dunia lebih dari 1000 tahun lalu. Nama Zabaj mungkin sudah lenyap dari peta, tapi gaungnya masih terasa dalam budaya Nusantara, dalam sopan santun, spiritualitas, dan keberanian menembus samudra. Dan mungkin, tanpa kita sadari, di balik nama Jawa, Sumatera, atau Indonesia, masih bergetar gema kuno yang sama, gema dari Zabaj, negeri yang dulu disebut bangsa Arab sebagai tanah kaya dan sakti. Nama Zabaj telah lama menjadi teka-teki bagi para sejarawan. Dalam catatan Arab kuno, negeri ini digambarkan sebagai kerajaan kepulauan besar yang memerintah lautan timur dan menundukkan banyak wilayah di sekitarnya. Namun di sisi lain, dalam prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno dan Sansekerta, muncul nama lain yang menggema di periode yang sama, Sriwijaya. Dua nama yang berbeda, tapi memiliki kesamaan yang mencolok. Keduanya adalah kerajaan maritim raksasa yang menguasai jalur perdagangan laut dari Sumatera hingga ke Jawa, bahkan sampai ke Tiongkok Selatan. Dari sinilah muncul hipotesis besar yang kini banyak diterima para sejarawan dunia. Zabaj dan Sriwijaya adalah dua nama untuk satu peradaban yang sama. Beberapa catatan Arab, seperti dari Al-Masudi dan Ibn Hurdadbih, menggambarkan Zabaj sebagai kerajaan yang memiliki banyak pulau, dipimpin oleh raja yang duduk di atas tahta emas, dan dikenal di seluruh dunia karena kapal-kapalnya. Sementara dalam prasasti Kedukan Bukit, 683 m, dan Talang Tuo, Sriwijaya juga digambarkan sebagai kerajaan besar yang menaklukkan banyak negeri, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang sekarang. Kemiripan kronologis dan deskripsi geografis ini, membuat para peneliti meyakini bahwa Zabaj adalah sebutan Arab untuk Sriwijaya,
nama asing bagi sebuah kekuatan yang sudah berdiri megah di bumi Nusantara. Namun ada hal menarik lain. Dalam catatan Al-Masudi yang ditulis sekitar tahun 947 M, ia menulis, Zabaj adalah negeri yang paling makmur di Lautan Timur. Dari sanalah datang rempah-rempah, emas, dan batu berharga. Raja Zabaj dikenal bijak dan sakti, bila ia murka, banyak negeri kehilangan arah. Deskripsi ini sangat cocok dengan gambaran Sriwijaya sebagai pusat perdagangan rempah dan kebudayaan yang memegang kendali atas jalur sutra maritim. Yang membuat hubungan ini semakin kuat adalah kisah tentang kapal Zabaj, kapal raksasa yang disebut bisa membawa hingga 1.000 orang. Dalam arkeologi maritim Indonesia, kapal seperti ini dikenal sebagai jong atau jukung besar, teknologi pelayaran yang benar-benar ada dan bahkan menginspirasi kapal-kapal dagang Asia lainnya. Catatan Tiongkok dari dinasti Tang juga menyebut adanya kapal besar dari selatan yang datang membawa cendana, kapur barus, dan logam, semua barang dagangan khas Sriwijaya. Namun tak hanya soal dagang. Di balik kemegahan ekonomi, Zabaj juga disebut sebagai negeri yang berilmu tinggi. Beberapa pelaut Arab menyebut bahwa para pendeta Zabaj memahami filsafat dan ilmu bintang. Fakta ini menarik karena di dalam prasasti-prasasti Sriwijaya ditemukan bukti adanya pusat pembelajaran Buddha Mahayana dan Tantra, tempat para biksu dari India dan Tiongkok datang untuk belajar sebelum melanjutkan ke Nalanda. Salah satu biksu ternama, Yi Jing, bahkan mencatat bahwa ia tinggal di Sriwijaya selama bertahun-tahun karena kagum pada kedalaman pengetahuan di sana. Jika Zabaj adalah Sriwijaya, maka negeri ini bukan sekadar kekuatan ekonomi, melainkan pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas dunia timur. Ada pula teori lain yang menyebut bahwa Zabaj tidak hanya merujuk pada Sriwijaya di Sumatera, melainkan mencakup seluruh gugusan kepulauan besar, termasuk Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, di bawah pengaruh kerajaan maritim yang sama. Dalam arti lain, Zabaj bukan satu kerajaan tunggal, tapi nama untuk peradaban maritim Nusantara yang berlandaskan perdagangan, keilmuan, dan kebijaksanaan spiritual. Dan hal itu masuk akal, sebab bahkan catatan Arab menulis bahwa Zabaj memiliki banyak pulau, masing-masing dengan rajanya sendiri, tapi semuanya tunduk pada satu raja besar di pusat kerajaan. Deskripsi ini mirip sekali dengan sistem Mandala dalam konsep politik Asia Tenggara, di mana banyak kerajaan kecil bernaung di bawah satu kekuasaan agung. Beberapa peneliti modern seperti George Choides, Walters, dan Slamet Muljana juga menemukan bahwa istilah Zabaj bisa jadi berasal dari pengucapan lokal terhadap kata Javaka atau Jawaka, yang dalam naskah-naskah India kuno berarti orang Jawa. Jika benar demikian, maka Zabaj adalah bentuk Arab dari Jawa, bukan hanya merujuk pada satu pulau, tapi pada seluruh kepulauan yang didiami oleh bangsa yang sama, bangsa pelaut Nusantara. Apapun sebutannya, Zabaj, Jawaka, atau Sriwijaya, semuanya menggambarkan hal yang sama, peradaban laut yang berkuasa, kaya, dan berjiwa spiritual tinggi. Raja Zabaj disebut berilmu dan sakti, yang dalam bahasa politik dan budaya Nusantara bisa diartikan bahwa penguasa itu memiliki wahyu kebesaran, koneksi batin dengan semesta yang membuatnya disegani, bukan karena kekerasan, tapi karena kebijaksanaan. Maka bisa dikatakan, Zabaj bukan sekadar nama dalam sejarah dunia Arab. Ia adalah cermin bagaimana dunia luar memandang Nusantara, sebagai negeri ilmu, emas, dan wahyu. Negeri di mana laut bukan sekadar batas, tapi jembatan menuju pengetahuan dan kemakmuran. Dan mungkin, Noto, di balik nama yang tertulis samar dalam tinta Arab tua itu, masih tersisa gema masa lalu yang memanggil. Bahwa dulu, dunia pernah mengenal kita sebagai Zabaj, negeri sakti di bawah cahaya matahari timur. Para penulis Arab kuno kerap menyebut Raja Zabaj dengan gelar yang luar biasa. Malik Zabaj, raja yang menguasai laut dan darat, yang bila ia berbicara, ombak pun tunduk. Bagi sebagian orang, kalimat ini tampak simbolis, sekadar pujian atas kekuatan politik dan militer. Namun bagi mereka yang memahami cara orang timur memandang dunia, pernyataan itu lebih dari sekadar metafora. Ia adalah pengakuan terhadap kebijaksanaan spiritual sang raja, sesuatu yang dalam tradisi Nusantara disebut ilmu kasunyatan, pengetahuan tentang keseimbangan alam, jiwa, dan kekuasaan.
Dalam setiap kerajaan kuno di Nusantara, kekuasaan tidak pernah hanya bersandar pada pedang atau tahta. Seorang raja dianggap sah bila ia memiliki wahyu kebesaran, semacam legitimasi ilahi yang menandakan bahwa dirinya sejalan dengan kehendak semesta. Wahyu ini bukanlah sesuatu yang diwariskan secara darah, melainkan sesuatu yang turun kepada jiwa yang layak, yang mampu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Raja Zabaj diyakini memiliki kekuatan semacam itu. Catatan Abu Zaid al-Sirafi pada abad ke-10 menulis bahwa Raja Zabaj menguasai ilmu bintang dan pergerakan angin, sehingga kapal-kapalnya tidak pernah tersesat. Ilmu bintang yang dimaksud bukan sekadar astronomi dalam pengertian modern, melainkan gabungan antara pengetahuan ilmiah dan spiritualitas kosmik, ilmu tentang bagaimana arah angin, pasang surut laut, dan bintang-bintang memiliki makna gaib yang terhubung dengan takdir manusia. Sumber-sumber Tiongkok bahkan menulis bahwa para raja di selatan sering berpuasa, bermeditasi, dan mempersembahkan dupa sebelum berlayar. Tradisi ini masih bisa ditemukan dalam adat pelaut Bugis, Jawa, dan Bali hingga kini, di mana laut dianggap bukan hanya ruang fisik, tapi juga gerbang spiritual yang harus dihormati. Inilah warisan kepercayaan Zabaj, bahwa ilmu sejati bukanlah sekadar kecerdasan akal, melainkan kesadaran batin yang menyatu dengan alam. Jejak ilmu gaib dan Raja Sakti. Dalam beberapa catatan Arab, disebutkan pula bahwa Raja Zabaj memiliki kemampuan yang dianggap gaib. Ibn Rustah menulis, ia mampu menenangkan badai hanya dengan berdiri di tepi laut dan mengangkat tangannya ke langit. Apakah itu kisah nyata atau simbolik? Tidak dapat dipastikan. Namun hal yang menarik, cerita serupa juga terdapat dalam naskah Jawa kuno tentang Raja-Raja Sakti, seperti Aji Saka, Prabu Jayabaya, dan Sri Maharaja Dharmasetu, yang semuanya disebut mampu berkomunikasi dengan alam semesta. Dalam kebudayaan Nusantara, seorang raja tidak sekadar pemimpin politik, tapi juga penjaga keseimbangan energi bumi. Ia harus mampu mendengar kehendak tanah dan laut. Bila laut bergolak, ia akan bertapa di pesisir. Bila gunung murka, ia akan memimpin upacara di kaki lereng. Semua tindakan itu bukan superstisi, melainkan bentuk diplomasi spiritual antara manusia dan alam. Dan Raja Zabaj, sebagaimana digambarkan para penulis Arab, menjalankan prinsip itu dengan kesungguhan yang luar biasa. Ilmu pengetahuan dan keberanian spiritual. Selain dikenal sakti, Zabaj juga dikagumi karena tingkat keilmuannya. Beberapa penulis Arab bahkan menyebut istana Zabaj sebagai tempat berkumpulnya para filsuf dari India dan Persia. Hal ini sejalan dengan catatan sejarah bahwa Sriwijaya, yang diduga kuat adalah Zabaj, menjadi pusat pendidikan Buddha Mahayana dan Tantra terbesar di Asia Tenggara. Di sana, para biksu tidak hanya mempelajari sutra dan filsafat, tetapi juga ilmu bahasa, navigasi, pengobatan, dan metafisika. Bayangkan, di abad ke-9 Masehi, ketika sebagian besar dunia masih berperang atas nama agama, di Kepulauan Nusantara sudah ada pusat spiritual yang mengajarkan harmoni antara ilmu dan iman, antara sains dan kebatinan. Zabaj adalah bukti bahwa peradaban ini berdiri di atas fondasi pengetahuan, pengetahuan yang tidak terpisah dari rasa, dari batin, dari alam. Konsep ini kemudian menjelma menjadi falsafah yang dikenal dalam tradisi Jawa sebagai melmu sejati, ilmu yang tidak hanya dicapai dengan membaca kitab, tetapi dengan menyepikan diri, mendengarkan alam, dan menyatukan diri dengan sang sumber hidup. Sebuah konsep yang membuat peradaban Nusantara begitu berbeda dari dunia luar. Warisan spiritual yang masih hidup. Sampai hari ini, gema ajaran Zabaj masih terasa dalam tradisi Nusantara. Upacara laut, selamatan, tapa bisu, hingga kebiasaan menghormati leluhur adalah cerminan dari cara berpikir kuno yang diwariskan sejak masa itu. Bahkan dalam nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia modern, seperti gotong royong, tenggang rasa, dan harmoni, masih tersimpan inti dari filsafat Zabaj, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, karena dirinya adalah bagian dari tatanan semesta yang lebih besar. Jika benar Zabaj adalah Sriwijaya, maka raja-rajanya bukan hanya penguasa politik, melainkan pemelihara keseimbangan dunia. Dan jika benar Zabaj adalah cikal bakal peradaban Nusantara, maka warisan spiritual mereka masih berdenyut dalam diri setiap anak bangsa,
di setiap doa yang terucap sebelum melaut, di setiap dupa yang menyala di rumah tua, dan di setiap kebijaksanaan yang berkata, "Kekuatan sejati bukan dari pedang, melainkan dari hati yang selaras dengan alam." Setiap peradaban besar lahir, tumbuh, dan pada akhirnya meredup, bukan karena hilang, tapi karena berubah bentuk. Begitu pula dengan Zabaj, negeri yang pernah disebut bangsa Arab sebagai pulau kekuasaan dan kebijaksanaan. Pada abad ke-10 hingga ke-11, nama Zabaj perlahan menghilang dari catatan para pelaut. Mereka tidak lagi menyebutnya, seolah negeri itu lenyap di telan laut dan waktu. Namun sejarah Nusantara tidak mengenal kata hilang, hanya bertransformasi. Sebagaimana air yang berubah menjadi kabut lalu kembali menjadi hujan, Zabaj tidak punah, melainkan menjelma menjadi bentuk-bentuk baru dari peradaban yang kita kenal hari ini. Catatan Tiongkok pada masa dinasti Song menyebut bahwa hubungan dagang dengan kerajaan di selatan terputus karena perang dan perubahan penguasa. Sementara penulis Arab seperti Masudi dan Abu Zaid menyebut bahwa Raja Zabaj jatuh akibat pengkhianatan dari dalam. Beberapa ahli sejarah modern menafsirkan ini sebagai tanda dari kemerosotan Sriwijaya, yang pada masa itu mulai kehilangan pengaruh akibat serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga di semenanjung Malaya dan Jawa. Tetapi jika membaca lebih dalam, kita akan menemukan lapisan makna lain. Dalam pandangan spiritual, kejatuhan Zabaj bukan sekadar persoalan politik, melainkan pergeseran keseimbangan kosmis, antara ilmu lahir dan batin, antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Ketika ilmu ditinggalkan, banyak naskah kuno Nusantara menggambarkan bagaimana ilmu yang dulu dijaga dengan disiplin rohani mulai ditinggalkan. Raja dan bangsawan yang dahulu menjalani tapa, semedi, dan tirakat mulai tergoda oleh gemerlap kekuasaan. Ilmu yang sakral berubah menjadi alat ambisi, dan hubungan manusia dengan alam perlahan renggang. Dalam serat Centhini dan Babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa ilmu yang tak dijaga niatnya akan menjerat pemiliknya. Barangkali itulah yang terjadi pada Zabaj. Ketika kekuatan spiritual kehilangan keseimbangannya, peradaban yang berdiri di atasnya ikut rapuh. Badai politik datang, jalur dagang berpindah, dan dunia melupakan nama Zabaj, tetapi roh peradaban itu tetap hidup, menyusup dalam budaya dan jiwa bangsa yang datang setelahnya. Warisan yang tak pernah hilang. Jejak Zabaj tidak pernah benar-benar lenyap. Dalam kebudayaan Melayu, kita masih menemukan sebutan Zabak untuk tanah jauh yang makmur dan berilmu. Di Jawa dan Sumatera, tradisi ilmu kebatinan, penggunaan mantra, dan simbolisme alam dalam seni rupa masih menyimpan akar yang sama, warisan spiritual dari masa maritim kuno. Lihatlah kapal-kapal besar pinisi dari Bugis, bentuknya mengingatkan pada kapal Zabaj yang digambarkan oleh Abu Zaid al-Sirafi, berlayar tanpa takut badai karena doa dan mantra pelautnya menjaga arah angin. Atau ritual larung sesaji di pantai selatan Jawa, yang masih mempertahankan penghormatan terhadap laut sebagaimana dilakukan Raja Zabaj dulu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah sisa-sisa kesadaran kuno yang menolak mati. Bahkan dalam filsafat kepemimpinan Jawa dan Bali, konsep wahyu keprabon, energi ilahi yang menentukan sahnya seorang pemimpin, bisa jadi merupakan bentuk lanjutan dari wahyu maritim Zabaj, di mana kekuasaan harus selaras dengan restu alam dan jagat raya. Pesan tersembunyi dari masa lampau. Ada legenda yang mengatakan bahwa sebelum peradaban Zabaj runtuh, sang raja terakhir menyembunyikan kitab pengetahuan di dasar samudra, bukan secara harfiah, melainkan simbol bahwa ilmu sejati akan tenggelam dan hanya muncul kembali bila manusia siap menerimanya lagi. Mungkin itu hanyalah alegori, tetapi terasa relevan hari ini. Ketika dunia modern semakin menjauh dari alam, dan ilmu pengetahuan dipisahkan dari nilai-nilai spiritual, pesan Zabaj kembali bergema. Jangan sombong pada laut, jangan angkuh pada bumi. Kedua hal itulah yang dulu menjadi sumber kejayaan mereka, penguasaan teknologi tanpa kehilangan rasa hormat pada semesta. Kini, reruntuhan peradaban Zabaj mungkin tersembunyi di bawah lumpur Sungai Musi, di hutan-hutan Jambi, atau di bawah laut Selat Bangka. Namun warisan sejatinya tidak bisa diukur dengan batu dan prasasti, melainkan dengan cara kita memandang dunia. Bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan penjaganya. Zabaj mungkin telah hilang dari peta, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia hidup dalam bahasa,
dalam adat, dalam cara kita menatap matahari terbit dari timur, arah di mana dahulu peradaban besar itu bersinar. Bila hari ini dunia kembali melirik Nusantara sebagai pusat energi, spiritualitas, dan pengetahuan, mungkin itu bukan kebetulan. Barangkali, seperti yang dikatakan oleh pepatah kuno Melayu, apa yang tenggelam akan timbul bila waktunya tiba. Dan mungkin, sahabat lampau, waktu itu kini sedang datang. Waktu ketika bangsa ini menyadari bahwa darah Zabaj masih mengalir dalam nadi kita. Setelah berabad-abad tenggelam dalam kabut sejarah, nama Zabaj kini mulai kembali disebut. Para arkeolog, peneliti, dan sejarawan dari berbagai negara mulai menelusuri kembali catatan kuno bangsa Arab, Tiongkok, dan India yang mengarah pada satu titik, bahwa di timur jauh, pernah berdiri sebuah kerajaan kepulauan yang luar biasa makmur dan berilmu tinggi. Dan semakin banyak bukti menunjukkan bahwa Zabaj bukanlah dongeng. Ia adalah citra awal dari Nusantara, perwujudan kebesaran maritim dan spiritual bangsa ini sebelum nama Indonesia lahir dari tinta modern. Dalam catatan Arab abad ke-9 hingga ke-13, Zabaj selalu digambarkan sebagai negeri yang kaya, beradab, dan berilmu tinggi. Para pelaut menyebutnya tempat di mana segala hal, dari emas, rempah, hingga mutiara, dapat ditemukan. Tetapi lebih dari itu, mereka menulis bahwa penduduk Zabaj memiliki kebijaksanaan yang dalam, berbicara lembut, dan percaya pada keseimbangan antara langit dan bumi. Deskripsi itu seolah menggambarkan jati diri bangsa Nusantara, halus dalam budi, kuat dalam jiwa, dan tajam dalam ilmu. Bahkan ketika bangsa-bangsa besar masih saling menaklukkan dengan perang, penduduk kepulauan ini telah membangun sistem perdagangan berbasis kepercayaan, persaudaraan, dan spiritualitas. Inilah mengapa dunia Timur Tengah, India, dan Cina menaruh hormat yang luar biasa pada negeri yang mereka sebut Zabaj, tanah yang diberkati laut. Sejarawan Prancis Georges Coedes dalam karyanya Les Etats Hindoises d'Indochine et d'Indonésie, 1944, menyebut Zabaj sebagai cikal bakal Sriwijaya, kerajaan maritim yang bukan hanya menguasai jalur perdagangan, tetapi juga pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan. Namun bila kita menilik lebih jauh, ada sesuatu yang lebih halus dari sekadar kekuasaan ekonomi, sebuah jiwa peradaban yang membentuk wajah Nusantara selama berabad-abad. Kini, setelah berabad-abad, dunia mulai menoleh kembali ke timur. Gunung Padang, situs megalit raksasa di Jawa Barat, peninggalan bawah laut di perairan Natuna, hingga temuan naskah kuno di Sumatera dan Bali, semuanya seperti potongan teka-teki yang perlahan membentuk gambaran besar. Bahwa Nusantara pernah menjadi pusat spiritual dan ilmu pengetahuan dunia kuno. Namun kebangkitan itu bukan hanya tentang menggali batu dan prasasti. Ia adalah panggilan batin untuk menghidupkan kembali ruh pengetahuan Nusantara, pengetahuan yang melihat dunia bukan dalam hitam putih, tapi dalam keseimbangan antara lahir dan batin, antara logika dan rasa. Ketika bangsa lain membangun peradaban dengan menaklukkan, Zabaj membangun dengan menyatukan. Ketika dunia sibuk menulis kitab hukum, Zabaj menulis naskah tentang harmoni, kebijaksanaan, dan doa. Dan ketika manusia modern kini kehilangan arah di tengah teknologi dan keserakahan, mungkin sudah waktunya kita menoleh ke belakang, bukan untuk mundur, tapi untuk menemukan kembali arah yang dulu ditunjukkan para leluhur. Zabaj bukan sekadar nama di peta kuno. Ia adalah cermin dari jati diri bangsa Nusantara, terbuka, bijak, spiritual, dan cinta damai. Nilai-nilai itu masih hidup dalam budaya kita hari ini, dalam gotong royong, dalam rasa hormat kepada alam, dalam doa sebelum menanam, melaut, atau bepergian. Kebangkitan warisan Zabaj bukan berarti kita harus kembali pada masa lalu secara fisik, melainkan menghidupkan kesadaran lama dalam konteks baru. Kita bisa membangun teknologi tanpa meninggalkan etika, menguasai sains tanpa melupakan doa, dan memimpin tanpa kehilangan rasa hormat pada bumi. Sebab seperti kata pepatah kuno Jawa, "Sapa eling lan waspada, dialah penguasa sejati." Yang sadar dan waspada, bukan yang berkuasa dengan pedang, melainkan yang memahami hubungan halus antara diri, alam, dan semesta. Zabaj telah lama tenggelam, tapi arwahnya tidak pernah mati. Ia hidup dalam bahasa, doa, dan ingatan tanah ini. Dan setiap kali angin laut bertiup membawa aroma garam dan dupa,
seolah ia berbisik. Bangunlah, wahai pewaris timur. Dunia menunggumu lagi. Barangkali inilah waktunya bangsa ini tidak lagi mencari jati diri ke barat, melainkan kembali menengok cahaya yang telah lama bersemayam di timur. Cahaya dari negeri yang dulu disebut para pelaut Arab sebagai Zabaj, negeri kaya dan sakti. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah Zabaj, negeri kaya dan sakti, hari ini. Dari semua fakta dan cerita yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurutmu paling menarik? Tulis di komentar ya. Nah, kalau video ini sukses menarik perhatianmu, itu artinya kita punya selera yang sama. Jadi, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Di episode berikutnya, kita akan menguak kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.